Oke, kali ini kita akan membahas tentang pelajaran trigonometri, pelajaran kelas 10 semester 1. Nah, trigonometri ini juga mendasari materi-materi seperti materi pada fisika tentang vektor dan sebagainya. Jadi ini materi yang sangat dasar sekali. Trigonometri itu berasal ya dari kata sudut dan garis gitu ya. Ini ilmu tentang geometri sebetulnya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini ada segitiga siku-siku ya. Nah, ini di sini ada sudut. Kita sebut sudut ini sudut theta bacanya ya. Sudut theta. Nah, ini sudut yang ada di dalam segitiga siku-siku sebelah sini. Nah, di depan sudut theta itu ada sisi BC yang disebut dengan sisi depan. Dan di pinggirnya di sini AB ini namanya sudut samping dari sudut theta ini. Dan tentunya ini adalah sisi miring karena segitiga siku-siku memiliki yang namanya sisi miring. Patokan miring itu adalah di depan siku-siku. Ini patokannya ya. Patokan si miring. Nah, ini kalau posisinya begini ya. Misalkan ini sudut alfa di sini. Ini sisi depannya berarti ya, ini sisi sampingnya. Dan ini sudah pasti ini sisi miring. Ya. Nah, di sini Bapak menyingkat samping itu dengan sa, miring itu dengan mi, dan depan ini dengan de. Depan ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada istilah dalam trigonometri itu, ada istilah dengan sin, cos, tan. Ini singkatan dari kosek ya. Nah, sekan, dan yang ini singkatan dari kotangen. Nah, ini sin itu sinus ya, cos itu cosinus, tan itu tangen. Maksudnya gini, sin itu adalah perbandingan sisi BC dengan AC dari segitiga ini. Jadi misalkan ini sin, ini misalkan kita ganti yang alfa ini ya, kita ganti alfa aja ini. Sin alfa itu BC, nih, sisi depan ini dibagi dengan sisi miringnya, ini rumusnya. Depan alfa dibagi miring. Atau kita buat simpelnya sin demi. Sin itu depan dibagi miring. Kalau cos itu cosinus itu perbandingan sisi samping, yang ini samping, dibagi sisi miringnya. Oke, kebalikan dari ini ya nanti ya, sin ya. Tangan itu sisi depan per sisi samping. Nah, ini tangan A, tangan alfa ini depan per samping. Atau kita sebut kalau cos ini cos sami, cos itu samping per miring, kalau tan itu depan per samping. Nah, terus kosek itu adalah kebalikan dari sin ya. 1 per sin alfa, atau ini dibalikin aja ini. AC per BC itu namanya kosek. Kalau kebalikan cos itu namanya sekan. Dan kebalikan tangan itu adalah kotangan. Jadi sebetulnya kalian cukup tahu ini 3 jenis trigonometri ini aja ya. Dihafalkan gitu ya. Oke, kita sekarang contoh ini ya. Tentukan perbandingan semua trigonometri untuk sudut A. Patokannya sudut A yang ini. Ya, kita misalkan sudut A ini ya, sudut A ya. Kan ada 3 sudut ya. Nah, patokannya yang di sini. Sudut A ini. Nah, di sini udah ada sisinya. Nah, karena kita akan menentukan semua trigonometri, maksudnya ini sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen, maka semua sisi harus ada nilainya. Dan yang belum ada itu ini. Nah, ini kalau segitiga siku-siku kan ini sisi miring ya. Sisi miring itu berlaku rumus Pitagoras ya, 13 kan. Nah, bisa dicari dengan 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Oke, kita lanjut. Sin sudut alfa. Sudut alfa ini kita misalkan ini ya, alfa gitu ya. Nah, jadi sin alfa. Nah, kan sin itu lihat nih, depan per miring kan. Nah, depan
depan, nih depan per miring ya. Ini depan ya, ini samping, ini miring ya. Sin itu sin demi depan, depannya itu 5, miringnya 13. Jadi sin alfanya 5/13. Gampang kan? Oke, sekarang cos. Cos itu cos samping, sampingnya itu 12/13 ya. Tan itu tan desa depannya 5, sampingnya 12. Nah, apa kebalikan sin? Kebalikan sin itu adalah kosekan. Ya, tinggal dibalikin aja. 13/5, kebalikan cos itu adalah sekan. Balikin aja 13/12, dan kebalikan tangan itu adalah kotangan 12/5. Oke, sampai sini bisa dipahami kan? Oke, selanjutnya pembahasan tentang prinsip kuadran dan sudut berelasi. Ini kalian lihat di sini, ini adalah kuadran ya. Dari sudut-sudut, di sini 0, 0 derajat, 90 derajat, 180, 270, dan kembali lagi ke 360. Nah, di sini ada syarat atau ketentuan untuk beberapa jenis trigonometri. Nah, di sini sin di kuadran 1 sinnya positif, cos positif. Juga di sini ada tannya juga positif. Nah, kalau di sini sin positif, cos negatif. Nah, tannya juga negatif ya. Nah, kalau di sini sin negatif, cos negatif. Nah, di kuadran 3 itu nilai tannya positif. Nah, kalau di sini sinnya negatif, cosnya positif, tannya di sini negatif ya. Kemudian ada sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa itu ini ya, 0, 30, 45, 60, 90. Ini langsung diketahui. Jadi misalkan kalau cos 90 berapa? Nah, langsung aja lihat di sini, udah ada nilainya 0 ya. Bisa lihat di sini ya. Kalau kalian perhatikan, ini sin itu kebalikan dari cos nilainya ya. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, kalau cos kebalikannya. Nah, di sini mulai dari 0. Tuh, menuju ke 1 ya. Nah, kalau tan ini beda sendiri. Nah, jadi ada ini khusus untuk tan 90, artinya ini unlimited ya, tak terhingga nilainya. Oke. Jadi kalau ditanya misalkan tan 0 derajat berapa? Ya, di sini ada 0 ya. Bagaimana sekarang kalau tan misalkan yang bukan sudut istimewa, misalkan cos 20 derajat berapa? Nah, karena dia tidak ada di sudut istimewa, ya harus menggunakan kalkulator ya. Oke. Khusus sudut yang bisa dicari dengan sudut istimewa itu ada namanya sudut berelasi ya, sudut berelasi. Nah, misalkan begini. Misalkan kita mau cari sin 120. Nah, berapa? Kan nggak ada di sini ya. Nah, tapi kita bisa cari dengan sudut berelasi. Kita lihat 120 modifikasi 120 dengan apa nih? Nah, misalkan 120 itu sin patokannya 90 di sini. Rumusnya 90 derajat. Ditambah berapa? 90 tambah berapa? Jadi 120 tambah 30. Nah, di sini ada nggak? 90 tambah alfa. Ya. Nah, sin 90 tambah alfa. Nah, ada di sini ya nih. Sin 90 tambah alfa sama dengan cos alfa. Nah, berarti ini sama dengan, langsung rubah dengan rumus ini. Cos alfanya kan yang ini. Nah, yang ini cos 30. Nah, cos 30 ada nggak? Ya, ada ya. Cos 30 itu nilainya setengah akar 3 gitu ya. Selanjutnya, contoh selanjutnya, cos 150 derajat. Nah, kita bisa modifikasi dengan begini. Cos, ini patokannya selalu 90 ya. Tambah berapa? Ini kan tambah 60 ya. Nah, kita lihat cos 90 tambah alfa. Nah, yang ini ya. Apa di sini? Ada minnya ya. Min, karena nilai cos di kuadran 2 itu adalah negatif. Min sin 60. Nah,
Jadi berapa sin 60? Sin 60 itu adalah setengah akar 3, maka jawabannya min setengah akar 3. Tan 225 derajat berapa? Nah, kita modifikasi begini. Tan, nah ini kan sudutnya lebih gede dari 90 ya, malah lebih lewat dari 180. Berarti yang jadikan patokan ini 180 ditambah 45. Nah, ada nggak nih bentuk seperti ini? Tan 180 plus 45. Tan, nah yang ini ya. Nah ini. Alfanya 45, berarti ini sama dengan tan 45. Nah, tan 45 berapa? Nah, tan 45 itu nilainya ini 1 ya. 1. Positif ya. Kenapa positif? Karena lihat tan di kuadran 3 itu nilainya positif. Oke, kita lanjut lagi contohnya ya, biar ngerti. Misalkan sin 300. Nah, kita modifikasi dengan apa? Dengan sin, ininya jangan 180 karena udah lewat 270 kan. 270 ditambah 30 ya. Ini jadi bagaimana nih? 200. Nah, bentuknya seperti ini kan. Nah, ini apa? Min cos ya. Jadi min cos 30. Kenapa? Min karena sin di sini nilainya min. Kita lihat min cos 30 berapa? Cos 30 kan setengah akar 3. Berarti setengah min setengah akar 3. Gitu ya. Oke. Contoh lagi ya, nomor 5. Cos 330 derajat. Nah, ini bagaimana? Nah, sebetulnya ini bisa dari 270 tambah berapa ya? 270 tambah 60, atau bentuk ini bisa nih ya, bentuk yang ini nih. Cos ya. Nah, kita bentuk jadi cos 360 dikurangi 30. Pokoknya hasilnya harus 330. Nah, bentuk ini kan yang ini. Ini sama dengan nih, cos min 30 ya. Nah, jatuh sama dengan cos 30. Nah, cos 30 berapa? Cos 30 kan setengah akar 3. Kenapa positif? Karena lihat di kuadran 4 nilai cos itu nilainya apa? Positif ya. Gitu. Gampang kan?